Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan beribadah keluarga secara virtual, yang mana pada ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sandino STH. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya begitu besar atas kita. Kita menyanyikan Gita Bakti 164 bait 1 dan 3, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan beserta dengan keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati kami semua di sini ya Tuhan, berkati pelayan yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca pujian Mazmur, yang mana pada saat ini pujian Mazmur akan kita baca dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan yang ke-14. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca kalimat yang menjorok keluar, Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anakku kalimat yang menjorok ke dalam. Demikian bunyi pujian Mazmur kita pada saat ini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Takut akan Tuhan itu suci. tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Demikian pujian Mazmur kita pada saat ini. Silakan duduk kembali. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, inilah kami umat-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami yang berada di rumah-rumah, dan biarlah Engkau memberkati kami dengan pengertian agar kami mampu untuk juga melakukannya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan mengatakan di dalam Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan.
kembali kita membaca dan merenungkan kitab Amsal, dan teristimewa pada hari ini mengungkapkan tentang undangan kebodohan. Nah, apa yang dimaksud dengan undangan kebodohan? Kenapa kok kebodohan bisa mengundang? Apa kalau kebodohan itu mengundang, ada yang datang, begitu ya? Nah, jadi kalau kita pelajari kitab Amsal, khususnya di dalam pasal 9 ini, di situ sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama undangan hikmat, dan yang kedua adalah undangan kebodohan ya. Namun yang kita baca perikop untuk ibadah ini adalah berkaitan dengan undangan kebodohan. Nah, undangan kebodohan itu dimulai dari ayat yang ke-13 ya sampai dengan ayat yang ke-18. Namun diawali sebuah pendahuluan yang mengungkapkan bahwa hikmat itu adalah awal dari sebuah keyakinan orang percaya yang takut akan Tuhan. Nah, sehingga ketika seseorang mau mengenal hikmat, ya mulailah dengan takut akan Tuhan. Dan disitulah kita melihat tentang hikmat itu. Dan di sana juga diungkapkan tentang undangan hikmat itu. Yang tentu undangan hikmat mau menyampaikan tentang orang-orang yang mau berjalan di jalan Tuhan, ya, melakukan kehendak-Nya. Nah, sedangkan undangan kebodohan, nah kita lebih jauh mau mengenal tentang undangan kebodohan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita tidak menyadari bahwa di dalam hidup kita ini kadang-kadang ada di sebuah persimpangan ya, seperti ada di dalam sebuah persimpangan jalan ya. Nah, yang satu mengarahkan kepada hal yang benar atau hal yang baik, tetapi di sisi lain ada persimpangan yang menuju kepada kebinasaan ya. Nah, persimpangan-persimpangan ini sebenarnya menunjukkan tentang yang satu hikmat, yang satu kebodohan ya. Nah, memang untuk mengarahkan kemana kita harus lewatnya, pada jalan yang benar atau jalan yang tidak benar, tentu ada sesuatu yang disampaikan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini seperti ada promosi begitu ya, ada iklan ya, ada sesuatu yang disampaikan. Nah, kadang-kadang iklan-iklan itu ya semuanya pasti menunjukkan sesuatu yang baik ya. Nah, misalnya nomor 1 ya, terus kemudian wah ini kuat ya, terus ini adalah baik ya, lama dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya setelah kita mencobanya, kita memakainya, ya mungkin tidak seperti apa yang diiklankan itu. Nah, disinilah artinya ketika kita melihat ada undangan ya, hikmat. Nah, pastilah undangan hikmat ini menyampaikan sesuatu yang benar-benar apa yang disampaikan, dan itu juga yang ada di dalam produk undangannya itu ya. Ini undangannya itu isinya adalah sesuatu yang mengajarkan tentang kebenaran, menyampaikan tentang kebaikan, dan kemudian mengarahkan untuk sesuatu yang bagus dan baik untuk dikerjakan. Nah, sedangkan kebodohan mengajarkan sesuatu yang tidak benar sebenarnya, ya, sesuatu yang tidak baik. Namun biasanya yang tidak baik dan tidak benar ini ketika dibungkus oleh sesuatu yang indah, ya, kelihatannya ya menarik, ya. Nah, sehingga banyak orang tertarik untuk ingin melihatnya, terus kemudian ingin memahami apa yang ada di dalamnya.
Nah, itu undangan kebodohan, ya. Nah, kalau kita contohkan misalnya bujukan terhadap anak-anak, ya, nah, yang harusnya saatnya belajar, ya. Nah, dan undangan kebodohan itu disampaikan dan terjadi tidak harus disampaikan melalui ya kata-kata dari orang lain begitu, ya, bisa saja datang dan muncul melalui apa yang kita lihat, ya, apa yang kita perhatikan. Mungkin kita punya sesuatu juga, ya, misalnya saatnya kita harus belajar, kita main HP, ya, begitu kan, nah, ataupun juga game dan sebagainya. Saatnya kita beribadah, nah, kemudian ada yang asik juga ngobrol ataupun juga main HP, ya. Nah, saatnya kita memperhatikan di sekolah, misalnya belajar di sekolah, kita pun juga nggak memperhatikan itu karena ada ya kesibukan kita dengan teman-teman kita. Nah, itu undangan, sebenarnya itu merupakan undangan, ya, yang ditawarkan dengan keinginan-keinginan kita, ya, yang mencoba untuk tertarik kepadanya. Nah, akhirnya ya kita melakukan semuanya itu dan tidak memperhatikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Nah, demikian juga dalam keluarga, ya, ibu-ibu misalnya, ataupun mungkin juga kaum bapak. Nah, di luar di sana banyak ditawarkan hal-hal yang baik, ataupun juga yang mengesankan. Apalagi kalau kita punya HP itu sering ada iklan-iklan juga, ya. Nah, mungkin pinjaman-pinjaman yang menarik gitu, ya. Nah, terus akhirnya kita nggak bisa mengembalikan. Nah, susah akhirnya menjadi mungkin tawarannya mudah sekali. Namun akhirnya kita terjerumus karena tidak bisa mengembalikan, kadang-kadang sampai dikejar-kejar terus dengan SMS dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang lain pun juga dapat imbasnya. Nah, itu misalnya. Nah, karena kita tertarik dengan tawaran-tawaran seperti itu, ya. Padahal itu ada sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan, ya, yang kadang-kadang malah justru memberatkan. Nah, kemudian juga mungkin seseorang tertarik kepada benda-benda yang ditawarkan, dipajang di toko-toko, ya. Padahal di rumah sudah ada, ya. Meskipun ya mungkin saja waktunya sudah lama, tapi masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Orang masih banyak baju-baju di rumah, ya. Ya, berkemudian kepingin beli lagi, ya, sesuatu yang ya kadang-kadang justru malah memenuhi, ya, lemari kita, ya, tempat kita menyimpan barang itu. Nah, banyak hal yang kadang-kadang itu ditawarkan melalui bentuk-bentuk bendawi atau bentuk-bentuk juga sesuatu ajaran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini kita melihat ketika ditawarkan sesuatu yang buruk, maka penulis Amsal ini menunjukkan agar setiap orang harus hati-hati untuk hal-hal yang negatif yang justru akan membawa orang itu kepada kematian. Maka di sana disebutkan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Artinya undangan-undangan kebodohan itu nampaknya bagus, nampaknya indah, nampaknya menyenangkan, tetapi sebenarnya menjerumuskan. Misalnya orang bujuk untuk yang tadinya belum pernah merokok, dibujuk untuk merokok. Yang tadinya nggak pernah memakai ya narkoba, dibujuk untuk menggunakan itu, ya. Dan banyak hal, ya. Ya. Dalam kehidupan kita kadang-kadang yang itu dianggap yang awal yang menyenangkan tetapi sementara, ya. Ya. Terus kemudian diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nah, kadang banyak juga hal yang mempengaruhi kita, ya. Seperti misalnya dengan
barang-barang ya, barang-barang yang kita punya di rumah masih bisa kita pakai, masih bagus, tetapi ketika kita melihat sesuatu di luar di toko, pengen kita mau membeli lagi, mau memakainya lagi, padahal nanti mungkin tidak lama ya tidak dipakai lagi ya. Nah, artinya hal-hal seperti itu yang kadang-kadang bukanlah sesuatu yang sangat penting ya, tapi itu bisa berdampak di dalam kehidupan manusia. Ada lagi yang kemudian ketika ditawari oleh barang-barang yang bisa menimbulkan dampak terhadap dirinya, misalnya narkoba ya. Nah, mungkin awalnya dikasih ya dengan gratis, tetapi kemudian akhirnya kecanduan. Nah ini hal-hal yang bisa mengakibatkan seseorang akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan dirinya ya. Kecanduan terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita harus melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan kita banyak hal yang bisa mempengaruhi kita ya, terjerumus seperti persimpangan jalan tadi. Namun kalau kita melihat jalan yang Yesus ajarkan, Yesus sampaikan kebenaran itu, maka niscaya kita akan ada di dalam jalan yang baik, yang benar, dan akhirnya anak-anak Tuhan dan kita semua akan hidup di dalam sukacita dan juga tidak ada lagi ya dampak yang negatif. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya cahaya kasih jalanku gelap, oh bimbinglah, rumahku jauh gelap pun mencekam, oh bimbinglah, tak usah nampak akhir jalanku, cukup selangkah saja bagiku. Semula aku rasa tak perlu bimbinganmu, tetapi kini ku pegang teguh bimbinganmu. Dulu ku hidup tegak, ya Tuhanku, jangan kau ingatlah. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang makasih, kami menyadari bahwa hidup kami kadang-kadang diperhadapkan pada persimpangan-persimpangan perjalanan yang harus kami tempuh dan kami ambil, dan kadang kami tidak mampu untuk memilih dan memutuskan, karena kadang-kadang apa yang indah dan yang bagus menurut pandangan mata jasmani kami, justru itu bukanlah sesuatu yang benar menurut Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau arahkan hidup kami agar tetap seturut dengan maksud dan kehendak-Mu di jalan-Mu yang telah Engkau ajarkan melalui firman-Mu. Dan khususnya kami berdoa untuk anak-anak, orang tua, dan keluarga, biarlah Engkau juga memberkati mereka ketika mengajarkan nilai-nilai kebenaran di dalam firman-Mu,
agar mampu untuk mendampingi dan mengarahkan setiap anak-anak-Mu dan keluarga di dalam jalan Tuhan yang Engkau kehendaki. Bapa, terima kasih. Dan selanjutnya kami juga berdoa agar roh hikmat dan kebenaran itulah yang selalu akan kami taati dan kami jalani sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu, dan bukan jalan ataupun undangan kebodohan yang akan menjerumuskan setiap anak-anak-Mu. Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami dan berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga rumah tangga, pergumulan untuk mendampingi dan membimbing anak-anak, dan biarlah Engkau memberkati, memampukan kami semua untuk bisa menghayati pergumulan itu dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, dan biarlah Engkau memberkati tubuh jasmaninya, Engkau menjamah dan memulihkannya. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan yang kami hadapi terkait dengan pandemi COVID-19. Biarlah Engkau memberkati setiap kami semua agar mampu untuk taat menjalani kehidupan yang mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami pun juga akan mengalami kesehatan karena ketaatan dan percaya kami kepada Tuhan yang telah memberkati dan memberikan hikmat bagi kami untuk melakukannya. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara daring, secara online, secara virtual. Memberkati sehingga umat-Mu juga semakin ditumbuhkan di dalam iman percayanya untuk tetap menjalaninya bersama di tengah-tengah keluarga rumah tangga maupun juga dalam tugas-tugas di setiap saat. Bapa, inilah yang menjadi seruan doa permohonan kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau menyempurnakan doa permohonan kami ini yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semuanya. Sambil pundi-pundi diedarkan, kembali kita menyanyikan Gita Bakti nomor 87, bait 1 dan 3, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwaku dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
Marilah Tuhan, ucapkan syukur yang kami bawa kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas-tugas kita di tengah-tengah kehidupan ini, maupun juga di dalam kehidupan rumah tangga. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memimpin hidup kita. Marilah kita berdiri untuk menyambut tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 416 bait pertama dan ketiga. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ini, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber berkat dan karunia, dan Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang memimpin kami dan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya benar adanya, amin. Amin, amin. Ya benar